Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita kembali dipersatukan di dalam Minggu Advent keempat ini. Oleh sebab itu, saya minta kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kesejukan Natal telah datang seiring dengan curah hujan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai bagian dari sukacita kita menyambut Natal. Kesejukan Natal telah datang seiring dengan curah hujan. Saya undang jemaat berdiri. Marilah kita mengawali ibadah Minggu Advent yang keempat ini dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kasih bagi manusia yang berdosa. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan sekarang dan nanti. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Berita Advent. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah berita Advent keempat. Dipersilakan duduk kembali.
Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Walaupun masih beribadah di rumah masing-masing, kita patut bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Kami dari tim pelayanan pada pagi hari ini, Pak Poncos, Ibu Olga, dan semua tim yang bertugas seperti biasanya pada hari ini, kami mengucapkan salam ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita telah memasuki minggu Advent yang terakhir, yaitu minggu Advent yang keempat. Kiranya sukacita dan damai sejahtera diberikan Tuhan kepada kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut Natal. Mari kita naikkan pujian Dia Lahir untuk kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saat kita datang kepada Tuhan, kita ingin melakukan hal yang baik, yang benar. Tetapi seringkali apa yang kita tahu baik dan benar itu tidak mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan, karena Dia senantiasa ingin menolong kita, memulihkan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan-Nya. Mari kita naikkan pujian di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, betapa hina diriku, ku
di depan mata Yesus pun dapat kasih sayangnya. Hatimu mesra berserang di depan mata Yesus. Saya undang jemaat berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk keselamatan sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami dan senantiasa siap mengampuni kami ketika kami jatuh di dalam dosa dan banyak pelanggaran. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengampun dan siap menerima kami apa adanya. Terimalah berita anugerah, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Silakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita diselamatkan. Inkarnasi. Mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah firman yang hidup. Engkau sendiri datang ke dunia ini untuk menolong kami.
Dan Engkau sendirilah yang akan mengajarkan kami tentang jalan-jalan-Mu, agar kami dapat hidup dalam damai sejahtera-Mu dan menerima hidup yang kekal. Roh Kudus, tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam segala keterbatasan hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus adalah firman yang hidup bagi kami, tidak hanya sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 2 ayat 1-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemungkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent terakhir untuk memasuki masa Raya Natal. Dalam bagian firman Tuhan ini kita akan melihat satu pesan yang disampaikan oleh Yesaya tentang visi Allah bagi dunia yang merupakan tema kita pagi ini. Sebagai seorang nabi, Yesaya sangat memahami isi hati Tuhan, dan dengan penyataan dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya, dia harus menyampaikan kepada umat Tuhan. Pada bagian Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima ini kita menangkap visi yang terkandung di dalamnya. Visi tentang perdamaian dunia yang akan terwujud pada hari-hari terakhir. Tetapi tidak hanya sesuatu yang menyenangkan yang akan disampaikan oleh Yesaya, tetapi di dalam pasal sebelumnya, pasal yang pertama, kita lihat satu bahagian yang begitu menyakitkan hati Tuhan tentang kondisi umat yang sangat-sangat berdosa kepada Tuhan. Di situ dikatakan mereka tuh dididik tetapi memberontak. Mereka dipelihara dengan baik tetapi tidak mau tahu. Sehingga gambaran tentang dosa umat Allah atau Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu digambarkan seperti merah seperti kermisi. Begitu sulit untuk terhapus sebetulnya ya. Kermisi adalah satu cairan yang tidak mudah untuk dihapus. Saking berdosanya sehingga ungkapan ini muncul di dalam bagian yang pertama. Allah begitu mengasihi mereka, tetapi mereka begitu jahat. Segala kedurjanaan mereka, kemunafikan mereka, mereka bungkus dengan ibadah-ibadah yang semu. Jadi bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi ibadah mereka tidak sesuai dengan kelakuan dan perilaku mereka. Ada juga persembahan-persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan, perayaan-perayaan seremonial yang mereka lakukan. Tuhan katakan, aku muak, aku tidak suka. Mengapa demikian? Karena hati, pikiran mereka jauh dari Tuhan. Hal ini yang membuat Yesaya tentu dalam penyampaian berita ini sangat bergumul, tetapi itu yang dia harus sampaikan.
dosamu merah seperti kermisi. Begitu kacau ya, begitu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam bagian ini saya akan bacakan. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun mereka sudah demikian berdosa, bahasa yang mungkin sederhana Tuhan katakan, aku akan mengampuni kamu. Aku tetap mengasihi kamu, apapun kondisinya, apapun keadaan kamu. Ketika kamu berbalik kepadaku, kamu akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, setelah bagian ini, Tuhan lanjutkan dengan berita di dalam pasal yang kedua tentang masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi ketika umat Allah itu berbalik kepada Tuhan. Ada satu masa yang disebut masa hari-hari terakhir. Akan ada satu perubahan besar. Tuhan akan melakukan perbaikan atau perubahan total, pemulihan bagi umat Allah. Nah, masa-masa terakhir atau hari-hari terakhir sini bisa dipahami atau dipahami oleh orang Israel atau orang Yehuda. Itu bisa berarti saat di mana Allah akan datang untuk mendirikan kerajaannya, dan pada saat itu semua musuh Israel dikalahkan, kejahatan dilenyapkan dan Israel berjaya. Jadi masih khusus bangsa Israel atau Yehuda saja. Tetapi ada pemahaman berikutnya adalah akhir dari sejarah atau akhir zaman, ya mungkin istilah yang kita pakai kiamat ya. Apapun makna hari-hari terakhir itu kita tidak perlu permasalahkan, tetapi bagi kita yang penting saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menerimanya, itu adalah bagian yang menyukakan hati Tuhan. Jadi saat-saat terakhir ini tidak seorang pun tahu ya. Mungkin karena kalau bicara akhir zaman sampai saat ini kok belum terjadi, membuat banyak orang lebih masa bodoh ya tentang kehidupan rohani mereka. Ada orang juga memahaminya akhir atau hari-hari terakhir itu sudah datang ketika inkarnasi, ketika Tuhan Yesus lahir. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 5? Yang pertama adalah gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Yang dimaksud dengan rumah Tuhan di sini ialah Gunung Sion yang ada di kota Yerusalem. Ya. Di Bukit Sion berdiri Bait Allah atau rumah Tuhan. Keberadaan Bait Allah di Yerusalem membuat kota Yerusalem bukan hanya menjadi pusat pemerintahan kerajaan Yehuda, tetapi juga pusat keagamaan Israel Raya, baik selatan maupun utara. Jadi berdiri gunung tempat rumah Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan berdiri rumah Tuhan, di mana umatku ya, di mana orang-orang akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Jadi pengampunan diberikan dan pembaharuan atau solusi diberikan oleh Tuhan. Pada hari terakhir ini yang terjadi. Ada rumah Tuhan. Gambaran tentang gunung yang tinggi tidak harus tinggi secara geografis, tetapi rumah Tuhan ya dalam posisi yang tinggi ya, gambaran tentang dekat dengan Allah ya. Ada relasi ya antara bumi dan langit. Jadi ada satu relasi yang indah pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan bersama. Seperti di dalam Amos pasal 8 ayat 11 bahwa pada waktu itu Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada satu masa di mana ada kelaparan dan kehausan, tapi bukan soal makanan dan minuman, tetapi lapar dan haus
akan firman Tuhan. Itu yang pertama, gunung Tuhan. Yang kedua, segala bangsa dan suku bangsa akan pergi ke rumah Tuhan di Yerusalem itu. Kejayaan bait Allah yang ada di Yerusalem ditandai dengan banyaknya orang, baik dari kalangan Israel sendiri maupun dari segala bangsa dan suku bangsa. Jadi kalau umat Allah sendiri tidak datang, ya, atau sudah dibukakan kesempatan dan mereka tidak menerimanya atau menghargainya, maka Tuhan akan mengundang umat-umat dari bangsa-bangsa lain, dari suku bangsa lain untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka punya kehausan dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan yang berikut adalah dari bait Allah akan keluar pengajaran firman Tuhan. Lalu orang yang datang ke bait itu mendengar dan menaati firman Tuhan. Apa yang mereka cari di rumah Tuhan? Yang mereka cari adalah firman Tuhan, ajaran Tuhan. Betapa bahagianya ketika orang-orang datang kepada Tuhan di bait Allah maupun di gereja atau dalam persekutuan doa, pemahaman Alkitab. Yang mereka cari adalah firman Tuhan. Dan itulah satu kesukaan yang besar bagi Tuhan sendiri, sehingga kesempatan ini datang, ya. Walaupun Yesaya berbicara tentang masa-masa akhir, ya, dan kita tidak tahu akhir itu kapan. Tetapi kiranya momen ini atau kekuatan pesan ini dapat kita lakukan saat ini dan di sini atau di mana saja ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita datang untuk mencari Tuhan ya, mencari Tuhannya ya, bukan berkat-berkatnya. Seringkali orang berbondong-bondong misalnya dalam satu KKR untuk kesembuhan ilahi, atau yang kerumunan orang besar hanya untuk melihat misalnya artis menyanyi, ya. Ada orang-orang yang punya karunia khusus untuk menyembuhkan. Dan setelah momen itu terjadi, ya selesai. Tetapi pada masanya Tuhan akan memberi satu kehausan dan dahaga akan kebenaran, akan Tuhan, ya. Sehingga orang hanya mau mencari Tuhan lewat pengajaran-pengajarannya. Dan ini yang akan Tuhan nyatakan ketika orang-orang mulai terbuka kepada Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya. Mereka yang datang dari berbagai penjuru, mereka ingin akan pengajaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ya, momen seperti sekarang ini di pandemi corona ini memang pergumulan yang paling berat adalah kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita harus pasang jarak gitu ya. Dan itu satu pergumulan. Karena kebiasaan kita berkumpul, bersekutu. Tetapi kiranya momen seperti ini menolong kita secara pribadi. Baik lewat ibadah online dan juga di dalam renungan-renungan yang kita bisa baca dan kita bisa dengar dan share lewat media sosial. Itu banyak hal yang positif yang menolong kita untuk membangun diri kita secara rohani, untuk mencari Tuhan, utamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, seringkali masalah yang terjadi, orang-orang berkumpul tuh hanya butuh ngumpul saja ya. Padahal yang perlu kita utamakan adalah ajaran Tuhan. Pada abad mula-mula atau gereja mula-mula, mereka menjadi saksi Tuhan dan disenangi ya. Hidup mereka begitu menarik sehingga orang lain tertarik untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Setiap hari mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan, berkumpul dalam pengajaran dan persekutuan. Jadi yang utama itu pengajaran. Ya, saya sedih kadang-kadang dalam pelayanan-pelayanan, apalagi kalau sudah misalnya syukuran atau pesta-pesta ya, syukuran manten, syukuran punya anak, syukuran rumah, seringkali ada pesan, kalau bisa firman Tuhannya singkat-singkat saja Pak atau Ibu ya. Ya, firman Tuhannya mungkin 10 menit, tetapi kumpul-kumpul dan makan bisa berjam-jam. Ya, tidak salah sih. Tetapi inilah yang terjadi. Dan saya juga berharap
acara-acara Natal kita. Memang sekarang masih online ya, jadi apa yang saya katakan ini tidak begitu kita pikirkan karena kita tidak bisa berkumpul bersama ya. Tetapi dalam hal apa saja mari kita utamakan pengajaran dan Tuhan. Persekutuan adalah sesuatu yang biasa, memang itu kebutuhan kita. Tetapi di dalamnya mari kita utamakan pengajaran dan Tuhan sendiri. Ketika semua itu terjadi, ketika mereka mencari Tuhan, mereka rindu akan ajaran Tuhan, maka ada perubahan besar terjadi. Inilah kerinduan Allah, kerinduan hati Allah untuk menolong umatnya berada di dalam suasana yang damai sejahtera. Sehingga visi Allah bagi dunia adalah membuat umatnya berdamai dengan dirinya, membuat umatnya berdamai dengan sesama, membuat umatnya juga berdamai dengan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu dia meninggalkan zona nyamannya dan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, hadir di dunia menjadi Raja Damai. Dan supaya perdamaian yang ada di hati Allah bisa tersebar kemana-mana, dia memerlukan orang-orang sebagai pembawa damai. Dan ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga masuk di dalam deretan atau barisan orang-orang yang membawa damai. Bagaimana mereka yang mencari Tuhan itu bisa berubah, artinya hidup mereka bisa menjadi cermin atau pembawa damai bagi orang-orang di sekitarnya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya ayat Yesaya pasal yang kedua, ayat yang keempat, di situ dikatakan demikian. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tuhan akan menjadi hakim, Tuhan akan menjadi wasit ya. Jadi kita yang datang ke rumah Tuhan berduyun-duyun, artinya ada antusias mencari Tuhan dan meminta pengajarannya untuk kita, dan dengan ketaatan yang tulus kita akan berjalan melangkah bersama-sama dengan dia, maka dia akan menjadi hakim, dia akan menjadi wasit, dia akan menolong kita berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau ada yang salah, Tuhan akan memperbaiki langkah kita. Maka akan terjadi pada saat itu, ketika firman Tuhan sudah menguasai hidup kita, ada perubahan besar, di mana mata pedang yang disebut di sini, mata pedang yang biasa tombak yang biasa dipakai untuk berperang, itu akan berubah atau akan diubah menjadi mata bajak, sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kemanusiaan, sesuatu yang alat yang dipakai untuk perang akan diubah atau akan berubah menjadi alat untuk kesejahteraan. Dalam bahasa sederhana atau konteks kita saat ini, kita akan atau hal-hal yang akan diubah atau diubahkan oleh Tuhan atau kerjasama dengan kita berubah adalah hal-hal yang kasar, hal-hal yang menyakitkan akan diubah menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mungkin mulai dalam keluarga dulu ya, untuk membina atau menjadi pendamai, pembawa damai itu dari keluarga kecil kita. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Misalnya tadinya kata-kata kasar demikian biasa dalam kehidupan keluarga kita akan berubah menjadi lemah lembut. Biasanya pemarah akan berubah menjadi ramah ya. Mungkin kebiasaan dalam lingkup ya gereja maupun masyarakat sekitarnya, orang yang model tukang gosip ya atau fitnah, dia akan diubahkan atau dia akan berubah menjadi pembawa kabar baik. Artinya dia tetap suka ngomong, tetapi pesannya berbeda.
Tadinya hanya keburukan orang lain yang dia sampaikan, sekarang kebaikan yang dia sebarkan. Jadi sesuatu yang tadinya menyakitkan, tajam, dan mematikan, berubah menjadi sesuatu yang menyembuhkan, memulihkan. Jadi di dalam bagian ini sampai mereka tidak lagi memikirkan perang dan tidak ada fasilitas untuk belajar perang. Hal ini mengingatkan saya kepada komunitas Mennonite ya. Mennonite itu ya gereja pusat kita anti kekerasan. Mereka tidak ikut angkatan bersenjata, tetapi mereka kalau ada perang, mereka berada di tengah-tengah sebagai orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi mereka datang, mereka membawa obat-obat. Jadi ada para dokter, para perawat. Saya sempat berada dalam kelompok mereka, itu suku Amis ya. Saya sudah pernah ceritakan hal ini. Tinggal di tengah-tengah mereka sungguh-sungguh nyaman ya. Sebelumnya saya agak kaget juga ya. Ada bagian tertentu yang rumah mereka sama. Ya, pakaian mereka ke gereja hampir sama modelnya dan mereka begitu jaga ya. Pak Yulis dan saya pernah terjemahkan satu buku kecil tentang kehidupan mereka dan bagaimana ketaatan mereka akan firman, hidup dari firman. Mereka tidak punya TV, mereka tidak punya alat-alat elektronik ya, maksudnya untuk nonton dan sebagainya tidak ada. Belajar firman, menjaga hidup sesuai dengan firman, itu ciri khas mereka. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Kita yang melihat saja senang, apalagi Tuhan ya. Dan pada satu ketika saya pernah nonton satu film juga, itu saya lupa judulnya, tapi tentang itu detektif ya. Jadi ceritanya kejar-kejaran, kemudian penjahat ini lari ke komunitas, masuk ke dalam komunitas Mennonite. Kemudian orang yang kejar dia katakan, kamu tidak bisa. Orang yang ngejar dia katakan gini, kamu mau kemana? Oh, dia lari ke sana terus ditangkap. Kamu percuma saja kamu masuk ke sana. Kalau kamu bawa senjata, kami tidak akan tangkap kamu atau kami tidak bisa tangkap kamu, tapi kamu sendiri akan ditertawakan oleh orang-orang yang ada di dalam sana. Jadi melihat orang jahat ada pisau dan sebagainya itu untuk mereka aneh ya. Kok ada orang seperti ini? Jadi pisau masuk ke lingkungan mereka saja sudah sesuatu yang wow gitu ya, sangat-sangat jahat ya. Ya tentu mereka terima orang-orang siapapun datang kepada mereka, rumah mereka tidak terkunci, tetapi maksudnya melihat alat senjata, apalagi pistol dan sebagainya untuk mereka aneh. Maka hidup damai, mereka sangat-sangat hidup dalam damai. Sehingga hidupnya juga terpancar. Dalam perang mereka berperan sebagai orang-orang yang membawa damai, membawa pemulihan dan kesehatan bagi orang lain. Dan ada banyak kasus ketika dalam satu komunitas anak mereka tertembak. Dan yang menembak ini akan diproses, keluarga dari anak-anak ini datang ke pengadilan. Mereka memaafkan penjahat ini. Jadi kerinduan hati Allah, visi yang ada di hati Tuhan adalah umat-umatnya berada di dalam jalan damai, sehingga mereka dapat hidup damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kiranya memasuki masa Natal ini, kita sudah mengikuti Advent pertama, kedua, ketiga, sampai keempat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita ya untuk mencari Dia senantiasa, ya, menghargai kehadirannya, mengerti isi hatinya. Ya mungkin kita pikir kok tidak ada satu gebrakan di mana Tuhan datang sehingga waktu itu mendesak kita untuk bertobat. Saya pikir waktu atau hari Tuhan ini tidak penting di sini secara letterlek, tetapi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak usah tunggu datang. Saat ini juga mari kita datang ke gunung Tuhan. Kita mencari Dia. Kita merindukan Dia. Kita merindukan firman-Nya, merindukan Tuhan-Nya. Jangan kita datang berdoa, berpuasa hanya karena berkat-berkat Tuhan. Ketika kita sakit, ketika ekonomi sulit pada saat ini, kita datang dengan kusuk minta kepada Tuhan.
Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji Dia. Mungkin hanya menyanyi dan menyembah Dia. Dengan lagu-lagu yang sekarang gampang sekali kita akses. Kita sediakan waktu menyanyi bersama-sama. Membaca firman Tuhan. Berdoa tidak untuk sekadar meminta, tapi mengucap syukur kepada Dia dengan satu kerinduan yang dalam. Maka kita akan menikmati apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Untuk mengganti pedang menjadi mata bajak itu tidak masalah. Sesuatu yang biasa. Untuk mengganti tombak menjadi pisau pemangkas yang berguna tidak masalah. Mari kita ganti pola hidup kita, kata-kata kita yang tadinya tajam, menusuk, menyakitkan, menjadi kata-kata yang memulihkan, menguatkan. Maka peran Raja Damai itu menjadi bagian yang sungguh-sungguh menyukakan. Bukan Tuhan akan memulihkan orang di luar sana, tetapi memulihkan keluarga kita, memulihkan komunitas kita, menjadikan kita berkat. Maka visi itu akan sampai. Dan Dia akan memakai kita sebagai agen-agen damai-Nya untuk menyebarkan kasih, menjadi model bagi orang lain yang sedang dalam kekalutan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus juga di dalam ayat yang terakhir dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan dengan ketulusan, berjalan di dalam terang Tuhan. Dia akan menjadi hakim dan wasit untuk kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menjadi pagar bagi kita agar kita terhindar dari hal-hal yang akan menjatuhkan hidup kita. Kerjasama yang baik. Dia datang ke dunia ini menjadi Raja Damai, ya, Raja kita, dan Dia akan menolong kita menjadi pendamai-pendamai agar kita menerima damai sejahtera, mulai dari pribadi kita sendiri, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kerja kita. Maka bangsa ini akan ditolong oleh Tuhan. Walaupun mungkin kita minoritas, tetapi kalau kita berperan dengan jelas, saya percaya bahwa Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan nama-Nya. Selamat memasuki Advent keempat dan mempersiapkan masa raya Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengikuti begitu banyak ibadah dan banyak firman Tuhan yang kami dengar. Kami mohon kiranya Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk kami sungguh-sungguh fokus pada inti ajaran firman Tuhan, pribadi Tuhan. Sehingga penyembahan kami, hidup kami tertuju kepada Tuhan saja. Maka kami akan menerima kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri-Mu untuk kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk sungguh mengevaluasi, mengoreksi hidup kami. Bagaimana hubungan kami dengan Tuhan? Apakah kami sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah kami sudah berdamai dengan sesama, siapapun itu yang membuat hati kami sedih atau sakit? Dan kami juga butuh untuk damai dengan diri sendiri. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur untuk Raja Damai yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, yang akan kami rayakan kehadirannya di dunia ini. Kami berdoa, kiranya kuasa kasih-Mu yang besar akan melingkupi kami, agar kami sungguh berperan sebagai orang-orang yang menjadi model-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita boleh datang kepadanya, menyampaikan ucapan syukur kita, bahkan beban-beban yang ada di hati kita, di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita awali dengan pujian Hanya di Palungan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kami boleh datang kepadamu sebagaimana kami ada, dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa siap sedia mendengar setiap doa dan permohonan kami. Pada kesempatan ini kami menyerahkan anggota keluarga kami yang masih dalam pemulihan kesehatan untuk Bapak Soleman Purnomo dan Ibu Ngatinah, Ibu Saliem, Ibu Yuli dan Saudara Wawan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati anggota keluarga yang mendampingi mereka, supaya mereka mendapatkan kasih Tuhan lewat pelayanan perawatan setiap harinya. Demikian kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami, keluarga senior kami, baik yang ada di luar kota maupun yang ada di kota Kudus sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan mengenal mereka masing-masing dengan kebutuhan yang terpenting dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan juga berkati keluarga-keluarga mereka, baik yang ada di luar kota maupun ada di tempat. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera boleh hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka dapat saling menolong, saling mendukung, saling melayani karena Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang selama masa pandemi ini tetap diberikan hikmat dan semangat, dan sukacita untuk proses belajar dan juga kuliah secara bertahap. Kami percayakan semua hasil kerja mereka, hasil belajar mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua, berikan hikmat, berikan semangat juga untuk mendorong dan mendukung anak-anak yang masih belajar pada saat ini. Kami
berdoa juga untuk anak-anak muda kami yang dalam tahap akhir kuliah. Kami terus berdoa untuk Gata, Melin, Shirley. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, beri semangat dan kekuatan baru senantiasa untuk terus berharap kepada Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang terus bekerja, baik mereka yang masih berada di Kudus maupun yang di luar kota. Secara khusus kami berdoa untuk Maya untuk akhir bulan ini mulai bekerja di Jepara. Tuhan berkati Maya dalam segala urusan untuk mencari kos dan memulai pekerjaannya di sana. Biarlah kekuatan dan anugerah Tuhan juga dapat dinikmatinya. Terima kasih Bapa untuk segala kemuliaan yang Engkau juga berikan kepada tiap-tiap anak-Mu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Untuk pertumbuhan rohani jemaat, untuk kesehatan dan pergumulan khusus dalam perekonomian, dalam situasi pandemi saat ini. Tentu tidak mudah, tetapi kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan sempurna. Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu yang telah dibenarkan oleh Tuhan meminta-minta roti. Dan bila keyakinan itu terus berada di dalam kehidupan kami, dan harapan kami terus ada di dalam Engkau. Kami terus berdoa juga untuk masa Advent, masa Raya Natal yang kami jalani di tengah-tengah situasi yang belum memungkinkan kami berkumpul kembali. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong semua persiapan, dan demikian juga persiapan untuk membuka peribadahan kembali di tahun depan. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Yeslin dan Saudari Restiani Hastiningrum yang berulang tahun di minggu ini. Kami percaya Tuhan menolong mereka untuk menikmati kasih setia dan rahmat Tuhan, sehingga mereka dapat melihat betapa Tuhan mencintai dan mengasihi mereka. Untuk Komisi Pemuda Remaja, Shalom, kami berdoa untuk pengurus, untuk pergumulan dan masa depan. Kiranya mereka juga boleh menjadi berkat dan teladan di dalam pergumulan dan pergaulan bersama dengan teman-temannya. Sinode GKMI, kami terus berdoa untuk BPH, pengurus dan staf, anggota GKMI, untuk program kerja mereka dan secara khusus untuk acara-acara Natal ini, supaya semua dapat dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga semua dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga nama Tuhan juga dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Kami terus berdoa untuk PIPKA, pengurus dan para staf, gereja-gereja dan cabang rintisan PIPKA, untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, untuk pelayanan misi ke daerah-daerah. Tuhan terus membuka jalan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang berada di pelosok negeri ini, kiranya mereka juga dapat dikaruniai kekuatan dan semangat yang baru senantiasa untuk menjalankan misi Tuhan. Kami terus berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Muria Sinode GKMI, untuk anggaran dana yang masih cukup banyak yang dibutuhkan. Demikian juga kelancaran rencana kerja para tukang yang kerja, Tuhan juga memberkati dengan sukacita, sehingga mereka dapat melanjutkan pembangunan setiap harinya dengan kesatuan dan kesehatan, sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan juga selesai pada waktunya. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, dan secara khusus untuk Kabupaten Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan para pemimpin kami untuk mengatasi berbagai kesulitan di tengah pandemi ini, dan juga menolong mengatasi berbagai bencana banjir dan juga berbagai masalah yang ada. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan agar dapat bekerja bersama-sama mendukung pemerintah, sehingga pelayanan kami bersama baik secara sosial, kemanusiaan, kesehatan dapat berjalan seiring, sehingga damai sejahtera juga boleh kami nikmati bersama. Terima kasih Bapa untuk segala yang baik yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, dan biarlah sukacita karena Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami terus datang untuk mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang akan kita berikan kepada Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih menikmati kekuatan, kesehatan, dan kecukupan. Terpujilah Engkau karena di dalam Engkau kami dapat menikmati kenyamanan, kekuatan, kesehatan, dan juga pekerjaan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan yang sudah kami siapkan pada saat ini, dan juga Tuhan tolong kami untuk mengelola keuangan yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami sebagaimana Tuhan menerima diri kami. Amin. Silakan duduk, kita akan naikkan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terang telah bersinar. Mari kita naikkan pujian ini untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
jemaat berdiri. Jemaat kekasih Kristus, masukilah kehidupanmu dalam minggu Advent keempat ini dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau dan melindungi engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak. Ya, ibadah Advent keempat sudah selesai. Kita akan terus tetap menjaga protokol kesehatan, baik di dalam keluarga, juga ketika ada kesempatan untuk keluar. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menikmati sukacita menjelang Natal ini. Jangan lupa persiapan kita beberapa hari ini untuk memasuki hari Natal dan masih di rumah masing-masing kita masih online. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita menyambut hari Natal. Untuk jemaat Bapak Ibu senior, kita akan bernatal bersama nanti sore jam 4. Silakan hadir. Dan jangan lupa pakai masker dari rumah ya. Tuhan memberkati kita semua. Angkat suaramu sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Yaitu Tuhan kami, itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi katakan Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus,
kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Yeay. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih, katakan, membuat kami berarti Tuhan. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku, amin, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan, katakan, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang baik buat setiap kita Tuhan. Sahabat yang tidak pernah tinggalkan kita saudara. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Nyanyikan dengan keras saudara, dengan iman katakan, di sisiku Kau sumberku. Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan, Kau sahabat. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.